Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mo Salah belum ditawari kontrak baru oleh Liverpool. Kontrak Salah di Liverpool akan berakhir pada musim panas 2023. Meski demikian, penyerang asal Mesir itu sudah beberapa kali diterpa rumor transfer. Salah sempat memberi indikasi kalau dia ingin melanjutkan karir di Spanyol. Namun, Salah juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk bertahan lebih lama di Anfield. Ditanya soal kontrak baru, Mohamed Salah mengaku belum dapat tawaran dari Liverpool. Belum ada perwakilan dari klub yang mendekatinya untuk membahas pembaruan kontrak. Palace versus Manchester City. The Citizen menang 2-0. Crystal Palace versus Manchester City digelar di Selhurst Park Stadium. Di babak pertama, Crystal Palace mampu meredam perlawanan Manchester City. Di babak kedua, Manchester City menggila. 2 gol cepat dibukukan lewat Sergio Aguero di menit ke-57. Positive goal difference as it comes to Aguero, and City do take the lead. Dan Ferran Torres di menit ke-59. It's back with, and this is a chance for Torres, and City pun menang 2-0. Hasil ini membuat Manchester City makin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 80 poin dari 34 laga. Crystal Palace di peringkat ke-13 dengan 38 poin. Chelsea versus Fulham, Kai Havertz 2 gol, The Blues menang 2-0. Bermain di Stamford Bridge, 2 gol Chelsea diborong Havertz di tiap babak. Pertama di menit ke-10. Havertz finds the back of the net. It's a step. Dan yang kedua di menit ke-48. Werner. Havertz, lovely ball by Werner. Lovely finish by Havertz. Kemenangan memastikan Chelsea masih berada di posisi 4 besar klasemen Liga Inggris dengan 61 poin dari 34 laga. Adapun Fulham masih di zona merah yakni di peringkat 18 dengan raihan 27 poin. Everton tumbang di tangan Aston Villa. Bermain di Goodison Park, tim tuan rumah tertinggal lebih dulu di menit ke-13 lewat aksi Ollie Watkins. Loses possession to Ollie Watkins, and Watkins does pick it up, and Watkins scores. Everton mampu menyamakan kedudukan di menit ke-19 lewat aksi Calvert-Lewin. Swings it in, and Calvert-Lewin is there. That's in. Dominic Calvert-Lewin. Anwar El Ghazi menjadi pahlawan Aston Villa dengan golnya di menit ke-80. Anwar El Ghazi who scores. Skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Everton berada di peringkat ke-8 dengan raihan 52 poin, sedangkan Aston Villa berada di posisi ke-9 dengan raihan 48 poin. Di laga lainnya, Brighton menang 2-0 atas Leeds United. Tuchel lewati rekor Mourinho di Liga Inggris. Kemenangan Chelsea atas Fulham dini hari tadi menjadi catatan tersendiri bagi pelatih mereka, Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu mengkoleksi 11 pertandingan clean sheet dari 15 laga awal di ajang Liga Inggris. Dilansir dari laman Gol Internasional, jumlah tersebut membuat Tuchel melewati rekor Mourinho sekaligus berpeluang mematahkan rekor milik Luis Felipe Scolari. Aguero akhirnya main dan bikin gol lagi. Aguero menjadi starter saat City mengunjungi Palace di Selhurst Park dalam lanjutan Liga Inggris. Ini menjadi penampilan pertamanya sejak terakhir kali dimainkan melawan Leicester City pada awal April silam. Dalam laga ini, bomber Argentina itu mencetak gol apik untuk membantu City mengalahkan Crystal Palace 2-0. Akhirnya aku bisa bermain, aku sangat gembira, kata mantan striker Atletico Madrid itu di BBC Sport. Sudah lama sekali aku tidak bermain selama 90 menit. Aguero bakal salib gol Wayne Rooney.
Pep Guardiola senang Sergio Aguero akhirnya bisa bikin gol lagi. Kini Aguero sudah mengumpulkan 182 gol bareng Manchester City, terbanyak kedua untuk satu klub di belakang Wayne Rooney dengan 183 gol untuk Manchester United. Sergio Aguero akan diberi kesempatan untuk melewati rekor gol Rooney sebelum dia meninggalkan City musim panas nanti. Elche versus Atletico Madrid, Los Colchoneros menang tipis 1-0. Jornada ke-34 Liga Spanyol mempertemukan Elche versus Atletico Madrid di Stadion Manuel Martínez Valero. Tim tamu tancapkan sejak awal pertandingan. Hasilnya, Los Colchoneros menang 1-0 berkat gol Marcos Llorente di menit ke-23. To the byline, cuts it back, and there it is, and it's Llorente. Tambahan 3 poin membawa Atletico berada di puncak klasemen Liga Spanyol. Los Rojiblancos bertengger di posisi pertama dengan 76 poin, sedangkan Elche masih tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 30 poin. Real Madrid versus Osasuna, Los Blancos bekuk Los Rojillos 2-0. Pada pertandingan yang dihelat di Alfredo Di Stéfano Stadium, Madrid tampil dominan dengan 65% ball position dan membuat 22 items. Sementara itu, Osasuna cuma diberikan 3 item sepanjang 90 menit. Madrid mencetak gol-golnya di babak kedua lewat Eder Militao di menit ke-76. Towards the far post, header is in, and it is Eder Militao. Dan Casemiro di menit ke-80. Flicks the pass through, and it's an inadvertent finish. Madrid kini punya 74 poin di posisi kedua dari 34 laga, selisih 2 angka dari Atletico. Sedangkan Osasuna berada di posisi ke-11 dengan 40 poin. Di pertandingan lainnya, Eibar menang 3-0 atas Alaves, Huesca menang 1-0 atas Real Sociedad. Paris Saint-Germain versus Lens, Les Parisiens menang tipis 2-1. Paris Saint-Germain menang 2-1 atas RC Lens dalam pertandingan pekan ke-34 Ligue 1 di Parc des Princes Sabtu 1 Mei. PSG mencetak 2 gol terlebih dahulu, lalu Neymar di menit ke-33. Neymar with the chance, and Neymar. Dan Marquinhos di menit ke-59. And the header. Lens memperkecil ketertinggalan di menit ke-61 lewat gol Ignatius Ganago. Come forward again with Klaus, the cross, Kalimundo, and back out. Hasil ini membuat PSG masih menempati posisi kedua dengan 75 poin, sedangkan Lens berada di posisi kelima dengan 56 poin. Hasil Liga Prancis pekan ke-35. Marseille imbang 1-1 atas Strasbourg, Lille menang 2-0 atas Nice. Sampai pekan ini pemuncak top skor masih ditempati oleh Kylian Mbappe dengan 25 gol, diikuti oleh Memphis Depay dan Wissam Ben Yedder dengan 18 gol. AC Milan versus Benevento menang 2-0, Rossoneri balik ke posisi kedua. AC Milan meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Benevento pada lanjutan Serie A di San Siro Minggu 2 Mei. 2 gol Milan dalam pertandingan ini dicetak oleh Hakan Calhanoglu di menit ke-6. Could begin to open up here. Salamakers with the return. Kessie lets it run. Oh, that's Dan Theo Hernandez di menit ke-60. Hernandez into Ibrahimovic. Hasil ini membawa Milan naik ke posisi 2 dengan 69 poin, sementara Benevento berada di peringkat 18 dengan 31 poin. Crotone versus Inter, Nerazzurri menang susah payah 2-0. Inter Milan meraih kemenangan saat bertandang ke markas Crotone di Stadio Ezio Schida Sabtu 1 Mei. Nerazzurri menang dengan skor 2-0. 2 gol Inter dalam pertandingan ini dicetak oleh Christian Eriksen di menit ke-69. Eriksen, Sanchez, crisp and sharp, and Eriksen. Dan Achraf Hakimi di menit injury time babak kedua.
Three racing forward. Hakimi is one of them. Can he bury it? Inter selangkah lagi menuju Scudetto dengan mengumpulkan 82 poin. Sedangkan Crotone berada di peringkat ke-20 dengan 18 poin. Di pertandingan lain, Spezia imbang 1-1 atas Verona. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 25 gol, diikuti oleh Lukaku dengan 21 gol, dan Luis Muriel dengan 19 gol. Dominasi Juventus berakhir, Inter selangkah raih Scudetto. Dominasi Juventus di Serie A selama 9 tahun terakhir akan berakhir. Kini Inter Milan selangkah merebut tahta juara si Nyonya Tua. Inter saat ini nyaman berada di puncak dengan torehan 82 poin dari 34 laga. Total poin ini menyamai perolehan angka Inter saat terakhir menjuarai Serie A musim 2009-2010. Dengan demikian, Inter cuma butuh 1 kemenangan lagi untuk jadi juara. Bahkan, pesta juara itu bisa lebih cepat digelar andaikan pesaing terdekatnya Atlanta gagal mengalahkan Sassuolo Minggu 2 Mei malam nanti. Ladea saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 68 poin, selisih 14 angka. Secara matematis, tinggal Atlanta yang bisa menahan laju Inter menuju Scudetto. Itu artinya Napoli, Juventus, dan AC Milan dipastikan gagal menjadi juara Serie A musim ini. Hajar Holstein Kiel 5-0, Dortmund ke final. Borussia Dortmund mengemas tiket final DFB Pokal dengan meyakinkan. Di Borussen menggasak Holstein Kiel 5-0 di semifinal. 5 gol Dortmund dalam pertandingan ini dicetak oleh Bres Giovanni Reina di menit ke-16 dan di menit ke-22. Marco Reus di menit ke-26. Thorgan Hazard di menit ke-32. Dan Jude Bellingham di menit ke-41. Di final, Dortmund akan meladeni RB Leipzig. Final sendiri akan digelar di Olympia Stadion, Berlin, 13 Mei 2021. Batal pulangkan Neymar, Barcelona buru bintang baru timnas Spanyol. Batal memulangkan Neymar dari PSG, Barcelona beralih membidik bintang timnas Spanyol milik Real Sociedad Mikel Oyarzabal di bursa transfer musim panas. Pemain 24 tahun itu memang tampil memukau musim ini. Aksi gemilangnya pun membawa Real Sociedad menembus 5 besar klasemen La Liga Spanyol dan berpeluang lolos ke Liga Eropa musim depan. Performa apik Mikel Oyarzabal juga berbuah apik bagi dirinya di timnas Spanyol. Di sisi lain, Oyarzabal masih terikat kontrak dengan Real Sociedad hingga Juni 2024 nanti. Dengan demikian, Barca diyakini harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkannya di bursa transfer musim panas nanti, meski jumlahnya tak akan sebesar bandrol Neymar. Pogba sebut Kante lawan terberat. Paul Pogba menyebut gelandang Chelsea dan rekan setimnya di Prancis, N'Golo Kante, sebagai salah satu lawan terberat dalam karirnya. Gelandang Manchester United itu telah menikmati beberapa pertarungan dengan Kante selama bertahun-tahun ketika Kante pindah ke Chelsea, dan pada saat yang sama Pogba kembali ke Old Trafford pada 2016. Lawan terberat saya di lapangan, sejujurnya itu sulit melawan N'Golo Kante, kata Pogba dikutip dari Daily Star. Casemiro juga, dia juga orang yang sulit. Saya tidak dapat mengingat semuanya. Mereka adalah yang pertama terlintas dalam pikiran saya. Ya, itu yang pertama. Mungkin ada beberapa pemain lagi, tetapi saya tidak punya nama sekarang, ujar Pogba. City juara jika Liverpool kalahkan Manchester United, Guardiola siapkan selebrasi. Kemenangan Manchester City atas Crystal Palace mengukuhkan tim asuhan Pep Guardiola di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 80 poin dari 34 laga. Mereka unggul 13 poin dari Manchester United yang baru bermain 33 kali.
Dengan situasi ini, Manchester City pun hanya membutuhkan 1 poin lagi dari sisa 4 laga untuk menyegel gelar juara jika Manchester United sukses mengalahkan Liverpool Minggu 2 Mei malam. Namun jika The Reds sukses mengalahkan Setan Merah, maka The Citizen langsung menjadi juara akhir pekan ini karena poin mereka tak akan bisa dikejar MU dalam 4 laga tersisa. Menanggapi situasi ini, manajer Manchester City yakni Pep Guardiola rupanya sudah menyiapkan selebrasi untuk merayakan kesuksesan menjuarai Liga Inggris musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!